Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, seperti yang saya ungkapkan di awal, hari ini merupakan hari Minggu Misi Sedunia yang ke-95. Seruan Paus menjadi jelas bagi kita, karena ini hari Minggu Misi, ada tugas dari kita sebagai orang-orang terpilih, orang-orang yang dibaptis dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yakni untuk dapat mewartakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan Allah sendiri. Jadi ada konsep pewartaan yang memang harus diemban kepada kita, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, orang-orang yang menandai diri kita dengan salib Kristus. Bukan hanya untuk sekedar menerima berkat, bukan hanya untuk sekedar berdoa, tapi juga untuk mewartakan kasih Allah kepada siapapun yang kita jumpai. Itulah inti dari misi itu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, ada orang yang mengatakan bahwa bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak punya? Bagaimana bisa kita berbagi kalau kita saja tidak punya? Saudara-saudariku terkasih, hal ini amat sangat benar. Apa yang mau kita berikan kalau diri kita sendiri saja tidak punya? Terserah, baik itu waktu, uang, ataupun perhatian. Kalau kita sendiri tidak pernah merasakan itu semua, bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain? Ini pernah saya tanyakan juga kepada orang-orang muda ketika saya mendampingi retret begitu. Saya tanyakan, apa yang bisa kita bagikan kepada sesama kita? Lalu muncul statement bahwa, apa yang bisa kami bagikan Romo kalau misalkan kami sendiri tidak punya? Lalu akhirnya saya mengajak mereka semua untuk merenung bahwa apakah benar-benar kita tidak punya? Apakah benar-benar kita tidak pernah merasakan kasih Allah itu sehingga kita tidak bisa berbagi kepada orang lain? Kita tidak pernah merasa dicintai, bagaimana kita bisa mencintai? Saudara-saudara terkasih, hal ini memang perlu kita sadari bahwa perlu waktu, perlu juga kesempatan dalam hidup kita untuk menyadari, pernah nggak sih kita dicintai oleh Allah? Atau mungkin kita sendiri tidak sadar ketika kita dicintai oleh Allah. Saudara-saudari terkasih, kalau saya memperlihatkan ini warna apa? Warna apa? Warna apa? Putih ya. Ada yang aneh dari kertas putih ini? Nggak ada ya? Yang aneh kenapa Romo nanya ya? Padahal tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh dari kertas putih ini? Tidak ada. Inilah kurang lebih yang menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita lihat sekilas, ya, kita lihat sekilas hidup kita seperti halnya kertas putih ini. Kalau kita lihat detail, ternyata di dalamnya ada satu titik hitam yang memang selalu luput dari penglihatan kita. Kita melihat secara global, kita melihat putih secara general, secara umum, ya sudah putih. Tapi kalau kita mau lihat secara rinci, secara khusus ada satu titik hitam di dalamnya. Mungkin ini bisa diandaikan dalam kehidupan kita. Kita mengatakan berkat rahmat Tuhan itu jarang hadir ke hidup kita atau hampir tidak pernah. Bagaimana saya bisa mewartakan kasih Tuhan, cinta Tuhan, Romo? Saya aja tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Saya saja tidak pernah mendapatkan berkat Tuhan. Pertanyaannya mungkin bukan tidak pernah, tapi pertanyaannya adalah apakah kita pernah sadar bahwa Tuhan itu mencintai kita? Atau jangan-jangan kita tidak sadar? Karena itu tadi, kita hanya melihat berkat Tuhan itu seperti halnya kertas putih ini. Kalau berkat Tuhan itu datang berbondong-bondong, besar, banyak, intensitasnya sering, maka seperti kertas putih ini, Tuhan mencintai kita karena kelihatannya besar. Tapi kita luput, ternyata ada satu dua hal yang mungkin kita terima tanpa kita sadari atau tanpa kita harapkan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita seperti halnya titik hitam di dalam kertas putih yang saya tunjukkan tadi. Itu yang seringkali luput dari diri kita. Kita selalu melihat hal-hal itu sebagai suatu hal yang besar, baru kita bisa menghargainya. Tapi hal kecil luput dari perhatian kita. Problemnya adalah tentu pada kita, bukan pada besar kecilnya kita dicintai oleh Tuhan atau tidak. Saudara-saudariku terkasih, bukan masalah kita tidak pernah dicintai oleh Allah, tapi ternyata masalahnya seringkali kita tidak pernah sadar bahwa kita dicintai oleh Allah.
Maka tentu pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, perlulah dalam 24 jam hidup kita sehari, ataupun mungkin 7 hari dalam seminggu, bisa kita ambil 1 hari atau mungkin 1 jam untuk kita melakukan apa yang namanya one stop moment, atau waktu kita pribadi untuk kita berefleksi, untuk kita melihat diri kita sepanjang hari. Misalkan sepanjang hari Sabtu kemarin, apa yang sudah kita lakukan, apa berkat Tuhan yang datang dalam hidup kita tanpa kita sadari, tanpa kita pinta, tanpa kita notice. Itu yang mungkin luput dari diri kita kalau kita hanya menjalani hidup seperti halnya biasa saja. Tapi ketika kita menyediakan waktu untuk kita sadari, refleksi, kemudian melihat ada berkat kecil yang Tuhan selipkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita menyadari itu semuanya, setelah kita menemukan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, walau kecil sekalipun, maka pada kesempatan inilah kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Paus kepada kita dan juga bahkan Kristus kepada kita, yaitu untuk mewartakan kasih Tuhan itu kepada sesama. Jangan sampai kita keluar untuk bermisi, kita keluar untuk mewartakan, tapi kita tidak punya apa-apa. Kita keluar untuk berbicara tentang kasih Kristus, tapi kita nol besar dalam memahami kasih Kristus dalam kehidupan kita. Pertama-tama, walaupun kecil, walaupun sedikit, kita harus punya terlebih dahulu untuk mampu mewartakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20 dikatakan, kita tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang telah kita lihat dan telah kita dengar. Ini rahmat berkat yang kita alami setelah kita mendengarkan, kita melihatnya, seperti hal yang dilakukan oleh Bartimeus, orang yang disembuhkan pada Injil hari ini. Ia mengalami mukjizat Tuhan, ia mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Maka ia tidak lupa dan pada akhirnya ia mengikuti Yesus. Ia mewartakan kasih itu. Dan inilah harapan Tuhan kepada kita secara khusus pada hari Minggu Misi ini. Berkat kecil yang kita terima, berkat kecil yang sering kali kita tidak sadari kita terima, itulah dasar kita untuk dapat mewartakan itu kepada orang lain. Berkat yang kita terima bukanlah seperti halnya anak kecil yang ketika memiliki mainan kemudian disimpan baik-baik, dipinjam orang tidak boleh, jangan sampai rusak dan juga tidak boleh hilang. Tidak. Berkat yang kita terima mungkin itu titipan Allah, itu karunia Allah yang memang bukan hanya untuk kita, tapi kita berkembang sebagai agen-agen yang berguna untuk menyebarluaskan berkat Allah itu kepada sesama. Itulah konsep yang Tuhan harapkan pada kita. Kasih Allah diberikan kepada kita memang menunjukkan hal yang luar biasa. Namun lebih luar biasa lagi kalau misalkan kasih itu, berkat itu kita bagikan juga kepada sesama. Saudara-saudaraku terkasih, sesederhana itulah konsep dari misi itu sendiri. Pertama-tama tentu kita harus memiliki dengan cara apa kita berefleksi untuk melihat rahmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setelah kita menyadari rahmat itu, maka barulah kita keluar untuk membagi apa yang kita punya kepada sesama yang kita jumpai. Itulah sebuah konsep yang Tuhan harapkan dari kita murid-muridnya, sehingga pada akhirnya kita pun dapat menjalankan tugas kita bukan hanya sekedar sebagai orang yang dikasihi, melainkan juga sebagai orang yang mengasihi. Tuhan memberkati kita semuanya.